Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya, misalnya seperti, Kak, sewa dibayar di muka itu nomor akunnya berapa ya? Atau, Kak, beban gaji itu nomor akunnya berapa? Atau ada lagi yang masuk ikhtisar laba rugi itu masuk ke akun apa ya, Kak? Nah, seperti itu. Jadi, saya khusus buatkan video cara penomoran dan identifikasi akun. Sebenarnya sih sudah ada sih video sebelumnya, tapi mungkin agak kurang detail. Nah, ini saya akan buat yang lebih detail bagaimana cara kita mengidentifikasi akun, apakah dia masuk ke golongan harta, utang, ataupun modal, ataupun masuk ke pendapatan, ataupun akun beban, atau bisa jadi masuk ke akun penjualan atau ke golongan pembelian. Nah, juga lengkap bagaimana cara penomorannya. Oke, disimak sampai selesai ya video ini. Pada perusahaan jasa, biasanya jenis akun yang muncul itu adalah harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, kalau saya menggunakan pengkodean akun dengan jenis kode numeral, maka awalan untuk kode harta yang depan, awalan itu yang depan ya, yang depan itu harta itu kodenya itu adalah 1. Sedangkan utang itu 2, modal itu 3, pendapatan itu 4, dan beban itu 5. Ini kalau pakai numeral ya, numeral itu berarti pakai angka. Jadi harta itu pasti awalannya itu 1, utang 2, modal 3, pendapatan itu awalannya 4, dan beban itu 5. Sedangkan jika menggunakan kode mnemonik atau menggunakan huruf, maka harta itu bisa digunakan simbol A, sedangkan utang itu B, modal itu C, pendapatan itu D, dan beban itu E. Jadi tergantung kalian mau pakai kode yang angka atau yang huruf, yang numeral atau mnemonik. Nah, biasanya yang saya gunakan itu karena sudah sering saya pakai kode yang numeral. Nah, kembali ke kode numeral ini ya. Nah, kode numeral ini akan kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu mulai dari harta aja ini. Nah, sekarang apa saja yang masuk ke kelompok akun harta ini? Kelompok akun harta ini apa saja? Yang pertama adalah harta lancar, yang kedua investasi jangka panjang, yang ketiga harta tetap, dan yang keempat harta tidak berwujud. Keempat ini masuk ke golongan harta. Harta lancar di sini kita beri nomor 11. Nomor 1 itu yang satu awal ini adalah menunjukkan kelompok akun. Satu yang kedua ini menunjukkan golongan akun. Jadi dia golongan harta lancar. Kemudian investasi ini nomor 1, 2. Ini kan tadi nomor 2. Kemudian harta tetap ini kita beri nomor 1, 3. Nomor 1 kemudian urutan ketiga. Harta tidak berwujud masuk ke nomor 1.4. Nah, sekarang kita kupas satu persatu. Akun apa saja yang masuk ke golongan harta lancar? Yang termasuk harta lancar biasanya ada kas, efek, piutang, kemudian wesel tagih, perlengkapan, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini banyak sekali ya. Contohnya ada sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Pokoknya kalau ada kata-kata dibayar di muka, berarti dia adalah harta lancar. Kemudian ada pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini kata kuncinya. Yang masih harus diterima. Masih harus diterima berarti piutang. Masih seperti piutang kan? Jadi dia masuk ke golongan harta. Kemudian ada lagi persediaan barang dagang. Dia termasuk golongan harta lancar. Sekarang kita beri nomor nih. Kita beri nomor kas 111, efek 112. Piutang 113, wesel tagih 114. Tinggal kita urutkan aja.
Nah, kita urutkan berdasarkan likuiditasnya. Misalnya, ini misalnya perusahaan tidak memiliki wesel tagih, tidak ada akun wesel tagih. Berarti perlengkapannya ya jangan 115 tapi 114. Nah, seperti itu. Jadi harus urut, nggak boleh kosong. Misalnya suatu perusahaan tidak memiliki akun efek dan tidak memiliki akun wesel tagih. Berarti kasnya 111, piutangnya 112, perlengkapannya 113. Jadi tergantung perusahaannya punya akun apa aja. Jadi tidak plek atau tidak harus kas itu 111, efek itu 112, tidak harus. Sesuaikanlah dengan jenis akun yang ada di perusahaannya. Kalian tinggal ngurutin aja. Investasi jangka panjang biasanya apa aja nih yang masuk ke sini? Ada penanaman modal dalam saham, penanaman modal dalam obligasi, dan penanaman modal dalam bentuk dana-dana. Kalau diberi nomor tinggal ngurutin aja. Ini nomor 121, 122, 123. Kalau misalnya salah satunya tidak ada ya tinggal dicoret aja, yang bawahnya tinggal naik. Nah, gampang kan? Harta tetap. Harta tetap apa saja nih yang biasanya masuk harta tetap? Ada kendaraan, peralatan, mesin, gedung, tanah, dan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan pun ada banyak ya. Akumulasi penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan mesin, dan lain sebagainya. Tergantung perusahaannya masing-masing. Makanya kalau ada yang tanya pada saya, Kak, ini nomor akunnya berapa? Ya, saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu historisnya dari transaksi yang sedang kalian buat. Nah, seperti itu. Jadi kalau kayak gini, kendaraan nomornya berapa ya? Tinggal diterusin aja. Di sini 13 berarti kendaraan 131, peralatan 132, dan seterusnya. Nah, tinggal dilanjutin aja. Kalau misalnya perusahaan nggak punya peralatan dan nggak punya mesin, berarti gedung nomor akunnya ya 132. Karena peralatan dan mesin nggak ada. Pokoknya disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang sedang kamu buat jurnalnya aja atau laporan keuangannya. Nah, sekarang harta tidak berwujud. Apa saja nih yang termasuk? Akun yang ada di harta tidak berwujud ada hak paten, hak cipta, hak merek, franchise, dan goodwill. Nomornya berapa aja? Tinggal ngelanjutin aja. Kalau harta tidak berwujud itu 1.4 berarti hak paten 141, hak cipta 142, hak merek 143, dan seterusnya. Nah, misalkan lagi suatu perusahaan itu nggak ada investasi jangka panjangnya. Nah, tidak mempunyai semua akun ketiga ini. Berarti harta tetapnya ya jangan 13. Jadi kalau tidak ada golongan investasi jangka panjangnya, maka golongan harta tetap ini ya kita kasih nomor 12, jangan nomor 13. Karena kan yang 12 tadi kosong, tidak ada pemiliknya. Maka harta tetap ya 12, harta tidak berwujud ya 13. Maka kendaraan tinggal kita terusin aja, kendaraan 121, peralatan 122, dan seterusnya. Begitu pula untuk harta tidak berwujud berarti hak paten menjadi 131. Hak cipta 132, dan seterusnya. Jadi seperti ini cara mengkode tiap-tiap akun. Jadi kalau misalnya tidak ada salah satu, tinggal dibuang aja dan akun yang lainnya pokoknya langsung naik gitu aja ya. Selanjutnya yaitu kelompok utang. Nah, yang termasuk dalam kelompok utang ini dibedakan jadi dua, yaitu ada utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar ini adalah utang yang biasanya dilunasinya kurang dari 1 tahun. Nah, kalau utang ini nomor 2, maka utang lancar kita beri nomor 21. Sedangkan utang panjang, karena di sini sudah 21, berarti di sini 22 ya. Utang jangka panjang itu utang yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Nah, sekarang akun-akun apa atau jenis akun apa saja yang termasuk dalam utang lancar nih? Yang pertama ada utang usaha, kemudian wesel bayar, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka. Beban yang masih harus dibayar ini juga nanti jenisnya banyak ya. Misalnya beban ini diganti dengan kata sewa. Sewa yang masih harus dibayar. Nah, masih harus dibayar kan berarti utang.
Nah, jadi seperti itu. Kata beban ini nanti bisa diganti sewa yang masih harus dibayar, asuransi yang masih harus dibayar, iklan yang masih harus dibayar. Nah, jika kalian menemui kata-kata yang masih harus, berarti itu termasuk utang. Nah, bagaimana cara memberikan nomornya? Tinggal diterusin aja. Kalau di sini sudah 21 berarti utang usaha 211, 212, 213, dan 214 untuk pendapatan diterima di muka. Kalau misalnya perusahaan tidak memiliki akun wesel bayar, bagaimana? Ya nggak masalah. Berarti jika ada sewa yang masih harus dibayar, nah ketika ada akun yang masih harus dibayar berarti dia nomor akunnya 212, naik ya. Jadi nomor ini itu tidak harus mutlak. Jadi disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Kemudian akun apa aja nih yang masuk ke utang jangka panjang? Contohnya ada utang bank, obligasi, dan hipotek. Jika utang bank ini pelunasannya lebih dari 1 tahun. Nomornya bagaimana? Tinggal diterusin aja 221, 222, 223. Kalau tidak ada utang obligasi bagaimana? Berarti utang hipotek nomornya 22, 222. Nah, naik berarti. Misalnya ada lagi yang bertanya, Kak, di buku saya kenapa utang bank nomornya 214? Ya enggak masalah, sekali lagi tidak masalah kalau utang bank ada misalnya ditaruh di sini 214 misalnya. Ya enggak masalah, mungkin dia diurutkan aja. Jadi sekali lagi penomoran akun itu tidak ada yang paten nomornya. Yang penting ini loh, kepalanya ini loh, kepalanya itu benar aja. Utang berarti kepalanya 2, nah gitu aja. Untuk urusan yang belakangan, yang 2 angka di belakangnya itu, coba kalian kondisikan, perhatikan dengan cermat kondisi perusahaan sebelumnya. Jadi kamu lihat dulu kondisi nomor akun yang ada di transaksi sebelumnya atau di neraca saldo sebelumnya. Selanjutnya yaitu modal. Nah, kelompok modal apa saja nih yang biasanya akun apa saja yang masuk ke modal ini? Ada 2 ya, biasanya modal dan prefer. Nah, modal berarti kita beri nomor 311, prefer 312. Kemudian ada lagi yang bertanya, ini kenapa modalnya 301? Ya nggak masalah. Sekali lagi tidak masalah, jika modalnya 301 berarti prefernya pakai aja 302. Pokoknya tinggal ngelanjutin aja. Jadi tinggal perusahaan itu menggunakan cara pengkodean seperti apa. Mau pakai numerik, mnemonik, ataupun desimal, bisa saja itu. Selanjutnya yaitu pendapatan. Nah, apa saja golongan pendapatan? Yang pertama yaitu ada pendapatan operasional, yang kedua adalah pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan atau penerimaan yang berasal dari kegiatan atau usaha perusahaan itu sendiri. Jadi pendapatan operasional ini kita beri nomor awal yaitu 41. Sedangkan pendapatan non-operasional adalah penerimaan perusahaan yang bukan berasal dari kegiatan usaha. Kita beri nomor urut 42. Apa saja yang termasuk pendapatan operasional? Contohnya jelas pendapatan jasa. Misalnya perusahaan itu perusahaan salon berarti pendapatan salon. Kalau itu bengkel berarti pendapatan bengkel. Maka nomornya di sini kita kasih nomor 411. Nah, pendapatan yang bukan dari kegiatan usaha, misalnya memperoleh pendapatan dari bunga bank, kemudian ada pendapatan penjualan aktiva, dan ada pendapatan lain-lain. Kita langsung saja urutkan pendapatan ini 421, kemudian 422, dan 423. Kalau misalnya sekali lagi ada yang tidak ada, misalnya di perusahaan itu tidak ada pendapatan lain-lain, ya udah dihapus saja. Jadi seperti itu ya, disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Selanjutnya yaitu beban. Nah, beban kan kita beri nomor kode 5 ya. Beban itu terbagi menjadi 2, ada beban usaha dan beban di luar usaha. Sama seperti pendapatan tadi, beban usaha itu beban yang dimana kita mengeluarkan uang atau pengeluaran itu karena kegiatan usaha perusahaan. Maka beban usaha kita beri nomor 51. Sedangkan beban di luar usaha itu adalah pengeluaran perusahaan yang tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Maka kita beri nomor 52. Yang termasuk beban usaha, contoh-contohnya adalah beban gaji,
kemudian beban listrik, beban asuransi, beban iklan, dan beban sewa. Sebenarnya ada banyak lagi ya, pokoknya yang berhubungan dengan usaha maka dia termasuk beban usaha aja. Nah, gampangnya kayak gitu. Penomorannya tinggal kita urutkan aja 511, kemudian 512, 513, dan seterusnya. Kalau misalnya beban sewa ditaruh 511, tidak masalah. Sekali lagi tidak masalah. Beban sewa diubah di atas 511, beban gaji ditaruh di bawah 515. Tidak masalah. Jadi yang penting ini loh, depannya aja ini loh. Nah, depannya ini beban itu nomornya 5 gitu aja. Jadi gampangnya gitu aja. Kemudian misalnya perusahaan itu nggak ada asuransi, tidak ada beban asuransi, berarti beban iklan ya cara penomorannya tinggal dinaikkan lagi aja, berarti beban iklan itu 513. Nah, jadi gampangnya kayak gitu aja ya. Nah, sekarang contoh beban yang di luar usaha. Contohnya beban apa saja nih? Ada beban bunga dan rugi karena penjualan aktiva. Penomorannya 521 dan 522. Nah, sekarang coba saya beri contoh cara penomoran akun. Nah, ini ada soal. Di bawah ini adalah daftar nama akun perusahaan Rofik Taylor. Ada kas, beban gaji, perlengkapan, modal, utang usaha, peralatan, beban sewa, prive, utang bank, beban iklan, akumulasi, penyusutan peralatan. Ini acak ya. Dan ada akun pendapatan jasa. Diminta berilah nomor akun. Nah, ini ada Rofik Taylor berarti perusahaan jasa. Ini nama akun-akunnya, kalian diminta untuk memberikan nomor akunnya. Oke, di sini saya tulis dulu ini ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Sekarang kita pilah-pilah dulu. Kas ini masuk kemana dulu, oke? Kas ini adalah golongan dari harta. Nah, kita pilah-pilah seperti itu. Beban gaji berarti masuk ke beban. Perlengkapan masuk ke harta. Modal dari katanya udah kelihatan masuk ke modal. Utang usaha berarti dia masuk ke utang. Peralatan masuk ke golongan harta. Beban sewa depannya ada beban berarti jelas dia masuk ke golongan beban. Prive masuk ke golongan modal. Utang bank, nah ada kata-kata utang masuk ke utang. Beban iklan berarti dia masuk ke golongan beban. Akumulasi penyusutan peralatan berarti dia masuk ke harta. Nah, golongan harta pendapatan jasa berarti masuk ke golongan pendapatan. Nah, jadi kalian golongkan dulu ini masuk kemana. Langkah kedua, setelah itu baru kita beri nomor nih. Kas itu kan tadi harta ya, berarti kas itu nomor kepalanya 1. Nah, tinggal dikasih 1 aja, perlengkapan 112, peralatan ini juga 1. Nah, tapi karena peralatan ini harta tetap. Nah, setelah harta lancar, harta tetap, berarti ini nomor 121, akumulasi juga harta tetap, berarti 122. Utang usaha, kepalanya 2, berarti ini 211. Utang bank, boleh mau dikasih 212 juga boleh, mau dikasih 221 juga nggak masalah. Ini kalau membedakan antara utang lancar sama utang jangka panjang. Modal ini berarti 311, privenya kita masukkan ke 312. Pendapatan berarti ini 4. Nah, 411 beban gaji, 511 tinggal diurutkan aja, 512 beban iklannya 513. Selesai. Seperti itu cara memberi nomor akun. Soal yang kedua ini, misalnya di bawah ini adalah daftar nama akun perusahaan Rofik Taylor. Sudah ada nomor-nomornya, K111, perlengkapan 112, peralatan 121. Nah, berarti pertanyaannya apa nih? Karena adanya transaksi di jurnal umum, maka jumlah akun Rofik Taylor bertambah sebagai berikut. Nah, ternyata ada penambahan akun, yaitu akun sewa dibayar di muka, utang gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan. Diminta, berilah nomor pada akun baru tersebut. Nah, ini berarti nomor akunnya berapa? Nah, ini yang sering ditanyakan nih kepada saya. Kak, sewa dibayar di muka nomor akunnya berapa? Ya dilihat.
sewa dibayar di muka itu kan harta. Harta lancar kan? Kita cek harta lancar satu-satu, yang terakhir itu berapa? Nah, terakhir 112. Berarti di sini sewa dibayar di muka karena dia harta lancar, kasih aja nomor 113. Utang gaji berarti ada di sini ya, utang gaji. Nah, dia utang jangka pendek apa jangka panjang nih? Kalau menurut saya utang gaji itu jangka pendek karena dibayarnya kurang dari 1 tahun. Nah, ini udah ada 211 utang jangka pendek. Berarti tinggal saja ditulis 212. Tinggal diterusin aja. Beban perlengkapan dan beban penyusutan peralatan sama-sama beban. Kita cek beban yang terakhir nomor berapa nih? 511, 512, 513. Berarti yang terakhir 513 berarti beban perlengkapan dan penyusutan tinggal kita lanjutin aja karena kebetulan ini semua adalah beban usaha. Tinggal kita kasih nomor 514 dan 515 meneruskan dari beban iklan. Nah, berarti seperti ini cara membuat nomor akun. Nah, setelah tadi kita membahas kelompok akun pada perusahaan jasa, sekarang kita bahas kelompok akun pada perusahaan dagang. Nah, pada perusahaan dagang, selain harta, utang, modal, pendapatan, dan beban, biasanya juga muncul penjualan dan pembelian. Nah, penjualan nomor akunnya berapa nih? Awalan untuk penjualan adalah nomor 4, sedangkan pembelian awalannya adalah nomor 5. Nah, kalau penjualan awalannya nomor 4, berarti pendapatan nomor berapa? Pendapatan dalam perusahaan dagang merupakan penerimaan perusahaan di luar kegiatan utama. Maka pendapatan pada perusahaan dagang biasanya diberi nomor 42. Karena 41 itu merupakan penjualan dan kawan-kawan, sedangkan 42 itu merupakan pendapatan di luar usaha. Sedangkan beban ini biasanya juga diberi nomor 6. Jadi setelah pembelian ada akun beban dengan nomor 6. Nah, sekarang kita bahas satu persatu nih. Kita bahas penjualan dan pembelian karena tadi harta, utang, modal, pendapatan, dan beban kan sudah. Sekarang kita bahas kelompok akun penjualan dan pembelian. Selanjutnya kita bahas kelompok akun untuk penjualan. Ada golongan pendapatan usaha dan golongan pendapatan luar usaha. Pendapatan usaha ini berarti nomornya ini udah 4 ya. Berarti di sini 41, kemudian pendapatan di luar usaha 42. Nah, yang termasuk pendapatan usaha pada perusahaan dagang itu ada penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Tinggal diurutin aja. Berarti penjualan 411, retur penjualan 412, potongan penjualan 413. Nah, kalau misalnya perusahaan nggak ada retur penjualan bagaimana? Berarti potongan penjualan nomornya 412. Gampang aja, pokoknya disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Contoh pendapatan yang di luar usaha pada perusahaan dagang itu adalah pendapatan bunga dan pendapatan lain-lain. Nomornya berapa? Tinggal diterusin aja 421 dan 422. Oh iya, ada catatan. Jika misalnya perusahaan itu pada penyesuaiannya menggunakan metode HPP atau harga pokok penjualan, maka kan nanti di jurnal penyesuaian akan muncul akun HPP. Nah, akun HPP itu tinggal kalian kasih nomor setelah ini, 43. Nah, berarti 431. Kalau misalnya penyesuaiannya menggunakan metode HPP. Selanjutnya yaitu pembelian. Nah, yang termasuk jenis akun pada pembelian ini adalah pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Nomornya berapa aja, tinggal diurutin aja berarti. 511, 512, dan 513 untuk potongan pembelian. Ini juga berlaku jika perusahaan tidak memiliki salah satu akun. Misalnya tidak punya akun retur pembelian. Tidak ada kejadian retur pembelian. Maka potongan pembeliannya tinggal dikasih nomor 512. Karena retur pembeliannya kosong. Ada catatan juga, misalnya jika penyesuaian nanti menggunakan metode ikhtisar laba rugi, maka kan akan muncul akun ikhtisar laba rugi. Maka kalian beri nomor saja ikhtisar laba rugi itu 521. Nah, demikian penjelasan tentang cara
penggolongan, dan penomoran akun. Semoga lebih jelas ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Equilibrium.